Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Baiklah, pada pertemuan hari ini saya akan menyampaikan tentang rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Sosial Ekonomi Masyarakat Melayu. Jadi di mana yang akan mengampu mata kuliah ini adalah saya sendiri, yaitunya Haji Masadi SPMSI. Jadi pada mata kuliah Sosial Ekonomi Masyarakat Melayu ini, yang pertama kita lihat dulu deskripsi dari mata kuliah Sosial Ekonomi Masyarakat Melayu. Di mana yang pertama yang akan diberikan yaitunya budaya, kemudian jati diri masyarakat Melayu, kemudian secara sosial dan ekonomi masyarakat Melayu, serta pencaharian dari masyarakat Melayu. Jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk memahami konsep di dalam budaya Melayu, kemudian sosial masyarakat Melayu, serta ekonomi masyarakat Melayu. Ini tujuannya. Kemudian capaian dari pembelajaran sosial ekonomi masyarakat Melayu ini, yang pertama adalah bahwa mahasiswa itu harus memahami pokok-pokok dari budaya Melayu, adat istiadat Melayu, dan khususnya adalah Melayu Riau Daratan. Kemudian yang kedua, kemampuan menerapkan nilai sosial budaya Melayu di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, kemampuan dari mahasiswa untuk mengidentifikasi sumber ekonomi masyarakat Melayu. Nah, sehingga mahasiswa nanti akan bisa berpikir apakah ekonomi masyarakat Melayu itu masih identik dengan keadaan ekonomi saat ini. Nah, kemudian di dalam hal ini akan disampaikan beberapa materi atau bahan kajian. Yang pertama adalah pengenalan perkuliahan. Kemudian yang kedua adalah pengertian sosial ekonomi masyarakat Melayu. Yang ketiga adalah dinamika sosial masyarakat Melayu. Yang keempat, adat istiadat Melayu Riau. Pada pertemuan yang kelima, etos kerja dan jati diri masyarakat Melayu. Yang keenam, kelembagaan sosial dalam masyarakat Melayu. Yang ketujuh adalah kehidupan di dalam masyarakat Melayu. 8, ujian tengah semester. Kemudian yang ke-9, konsep ekonomi masyarakat Melayu. Nah, kemudian pertemuan 10, konsep beternak. Yang ke-11, konsep upacara bercocok tanam di dalam masyarakat Melayu. Yang ke-12, konsep batobo. Yang ke-13 adalah konsep mengilang tebu. Yang ke-14, konsep julo-julo atau arisan. Yang ke-15, sistem kepemimpinan masyarakat Melayu. Kemudian ditutup dengan ujian akhir semester. Nah, di dalam metode pembelajaran kita menggunakan metode pembelajaran yang kompetitif dan kontekstual, ceramah, diskusi di dalam kelas, kemudian pemberian tugas seperti latihan di dalam menyusun makalah, serta memanfaatkan media LCD, papan tulis, serta mengoptimalkan waktu 2 kali 45 menit. Yang selanjutnya adalah tentang penilaian. Nah, ini kita melakukan penilaian, di mana yang akan dinilai nanti. Yang pertama adalah kehadiran, itu masuk nanti etika. Kemudian yang kedua adalah tugas. Yang ketiga adalah ujian tengah semester. Dan yang keempat adalah ujian akhir semester. Di mana untuk penilaian nilai A itu ranknya adalah besar dari 80. Kemudian nilai B adalah antara 70 sampai 79.
nilai C antara 58 sampai 69, kemudian nilai D 50 sampai 57. Sementara tidak lulus atau E itu apabila mahasiswa nanti mendapatkan nilai kecil dari 50. Nah, kemudian untuk bobot penilaian, di mana kita untuk absen nanti ini etika itu adalah sebesar 15%, tugas sebesar 20%, ujian tengah semester 30%, serta ujian akhir semester 30%. Nah, kemudian kita masuk kepada norma akademik. Jadi aturan-aturan di dalam perkuliahan yang harus kita taati bersama, makanya kita sepakati pada pagi hari ini. Yang pertama adalah mahasiswa diwajibkan menggunakan pakaian sopan, rapi, berkerah pada waktu mengikuti perkuliahan di kelas. Kemudian yang kedua, mahasiswa tidak diperkenankan melakukan keributan di kelas. Yang ketiga, pada saat perkuliahan semua HP dinonaktifkan atau di-silentkan. Jadi kita tidak boleh menggunakan HP di dalam perkuliahan. Apabila ada keperluan mau menerima HP, silakan permisi keluar. Silakan permisi di keluar. Kemudian yang selanjutnya mahasiswa wajib hadir minimal 75% dari total tatap muka. Nah, jadi harus 75%. Kalau tidak sampai 75% tidak bisa untuk mengikuti ujian. Nah, kemudian yang selanjutnya tidak ada ujian susulan untuk UTS dan UAS kecuali dengan alasan yang jelas. Ini untuk aturan-aturan di dalam perkuliahan. Nah, ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa kita sepakati dan bisa kita laksanakan untuk kedepannya di dalam hal perkuliahan sosial ekonomi masyarakat Melayu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan melakukan perkuliahan tentang sistem ekonomi tradisional masyarakat Melayu. Jadi sebelumnya saya Haji Mas Hadi SPMSI akan memberikan perkuliahan di dalam sosial ekonomi masyarakat Melayu dengan topik pada hari ini, yaitu sistem ekonomi tradisional masyarakat Melayu. Nah, sebagaimana kita ketahui, tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk mengantarkan agar mahasiswa memahami konsep ekonomi tradisional masyarakat Melayu. Jadi kita sudah melihat bahwa ekonomi itu artinya adalah tentang pendapatan. Nah, jadi kita akan melihat nanti bagaimana sumber-sumber pendapatan di dalam masyarakat Melayu. Jadi tujuannya adalah agar mahasiswa itu bisa menggali atau melihat potensi tentang pendapatan dalam masyarakat Melayu. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah agar masing-masing mahasiswa ini bisa mengidentifikasi, bisa membuat, bisa melakukan kegiatan untuk sebagai sumber pendapatan di dalam ekonomi masyarakat atau ekonomi keluarga. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga nanti setelah perkuliahan ini masing-masing mahasiswa bisa melakukan perbandingan antara ekonomi tradisional Melayu dengan ekonomi yang sekarang. Ini. Jadi di dalam ekonomi masyarakat Melayu itu dikenal dengan ekonomi tapak lapan. Apa dia tapak lapan kira-kira? Ada tapak, kemudian ada lapan. Kalau tapak berarti dasar bawah. Kalau 8 berarti ada 8. Jadi ada 8 dasar atau 8 model atau 8 sumber di dalam ekonomi masyarakat Melayu. Nah, jadi yang pertama yang kita lihat dulu adalah berladang atau bersawah. Nah,
Nah, ini kalian sudah paham semua ya, karena kita rata-rata sudah tahu apa yang disebut dengan ladang dan mana yang disebut dengan sawah. Kalau ladang berarti lahan yang tidak dialiri oleh air. Sementara kalau padi sawah itu dialiri oleh air irigasi. Nah, jadi kita melihat yang pertama sumbernya adalah berladang atau bersawah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah beternak. Tahu kenanya? Kalau ternak tentu dipelihara. Nah, kalau dia dipelihara berarti diberikan makan, diberikan kandang. Pemeliharaan berarti secara baik. Nah, jadi ternak yang biasa dilakukan yang pertama adalah ternak kerbau, sapi atau ternak kambing. Nah, kan kalian lihat nih, orang tua yang pertama punya adalah sawah. Kemudian yang kedua ada ternak. Nah, kemudian yang ketiga adalah menangkap ikan. Nah, biasanya menangkap ikan ini apakah menggunakan jaring atau menggunakan jala atau menggunakan pancing, atau yang terkenal di kita ini adalah luka. Luka ini kan kita berikan umpan di dalamnya, kemudian nanti ikan terperangkap, kemudian itu adalah sumber dari pendapatan masyarakat Melayu. Nah, sekarang ikan kan di sungai kan sudah mulai berkurang. Nah, nanti kan kalian tinggal mitigasi, mungkin ini tidak cocok dengan keadaan sekarang. Kemudian yang keempat adalah benilo. Nah, kemarin kita sudah lihat bahwa nilo itu artinya adalah nila. Bisa berasal dari kelapa, bisa berasal dari aren, bisa berasal dari debu. Sehingga nanti bisa kita jadikan sebagai bahan dasar untuk membuat gula. Ini benilo. Kemudian ada kayu gaharu. Tapi sekarang ini kan sudah mulai punah. Nah, sehingga kita masuk kepada yang nomor 6 adalah berkebun tanaman keras. Nah, sumber yang kena berkebun tanaman keras seperti kopi, kakao, atau disebut juga dengan karet. Karena masyarakat Melayu dulu kan tidak mengenal yang namanya kelapa sawit. Kelapa sawit baru dikenal adalah baru beberapa tahun yang terakhir ini. Nah, sehingga kita dulu primadona di kita ini adalah tanaman karet, kemudian cengkeh dan kopi. Ini yang nomor 6. Kemudian yang nomor 7 adalah bertukang. Nah, kira-kira di sini ada yang potensi bertukang? Karena bertukang ini berarti menjual jasa atau tenaga kita yang kita keluarkan. Dan bertukang ini tentu memiliki keahlian-keahlian yang khusus. Kemudian yang nomor 8 adalah berniaga. Atau artinya berniaga adalah menggali, atau istilahnya adalah menjadi pemasar ulung. Nah, sehingga kita melihat nanti di dalam berniaga ini kita perhatikan apa yang bisa kita pasar, apa yang bisa kita jual. Karena konsep di dalam pemasaran kan, ku tahu apa yang kau mau, jadilah kita pemasar yang ulung. Nah, jadi di dalam berniaga ini apakah nanti kita menjadi pemasar di bidang tanah kelapa sawit nanti, karet, atau nanti kita di bidang peternakan. Ini tergantung kita nantinya. Nah, sehingga di dalam hal ini kita bisa melihat 8 sumber dari pendapatan masyarakat Melayu. Tentu kalau kita harus ada salah satu di antaranya. Kalau tidak ada di antaranya, berarti kita tergolong orang yang pemalas. Tidak ada sumber pendapatan. Nah, sehingga di dalam hal ini kita harus bisa nanti menentukan mana yang menjadi sumber pendapatan di dalam masyarakat Melayu. Nah, kira-kira bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Nah, jadi kita kata kuncinya ada 8 sumber mata pencaharian. Itu kata kunci. Ada di 8 sumber itu tentu ada yang bisa kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, Pak. Nah, ada pertanyaan, silakan dulu sebelum kita lanjut. Ada? Minimal berapa model yang harus kita laksanakan, Pak? Jadi model di dalam ekonomi masyarakat Melayu ada 8. Kalau misalnya boleh lebih dari 1 atau 1 saja juga boleh. Yang paling penting itu kita lihat sesuai dengan potensi kita masing-masing. Idealnya kalau semakin banyak tentu semakin bagus, atau sumber pendapatan kita tentu semakin banyak.
Kalau cuma satu, tentu pendapatan hanya di situ saja. Sehingga kita melihat itu mana yang ada potensi pada diri kita, itu yang akan kita lakukan. Nah, bisa kira-kira dipahami? Kalau misalnya Iqmal bisa bisa bertukang bisa, kemudian memasak bisa, alangkah lebih baiknya. Nah, berniaga juga bisa, silakan. Seperti kita lihat di sini yang sudah berniaga, memasarkan seperti ibadah ya, pemasak, kemudian Nabila ini juga memasarkan produk. Nah, jadi kita ini adalah sumber pendapatan di dalam masyarakat Melayu. Nah, kalau tidak ada lagi pertanyaan, ini ada tugas untuk kita bahas di minggu depan. Nah, apa tugasnya? Tugas masing-masing kalian membuat atau mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan di dalam keluarga kalian masing-masing. Misalnya dari 8 tadi, apa kira-kira potensi? Kenapa saya memilih ini? Kenapa ini? Nah, karena kalau dari 8 sumber tadi kan bisa 8-8-nya atau bisa hanya 2 atau 1 atau 3, silakan. Tapi identifikasi dengan alasan yang jelas. Alasan yang jelas kita diskusikan minggu depan. Kemudian itu bisa menjadi sumber pendapatan. Identifikasi terlebih dulu apa kelebihannya, kemudian nanti relevan nggak dengan situasi sekarang. Ini untuk tugas ya. Jadi semua membuat nanti tugas. Kita identifikasi, kemudian kita diskusikan. Nah, kalau tidak ada lagi pertanyaan, mudah-mudahan ini bisa dipahami dan kedepannya kita bisa menjadi melihat konsep dari ekonomi tapak 8 di dalam ekonomi masyarakat Melayu. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira sekian dulu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di minggu depan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.